شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib serta para pemirsa yang menyimak kajian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada untaian yang paling layak dan paling pantas dengannya kita basahi dan gerakkan lisan serta bibir kita selain daripada memanjatkan puji serta puja syukur atas nikmat yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Khususnya di malam hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berbagai macam nikmat, bahkan dari nikmat-nikmat yang paling besar di antaranya adalah nikmat diberikannya kita kemudahan dan taufik untuk senantiasa bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang memang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikannya kita taufik untuk senantiasa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita memohon kepada Allah semoga nikmat ini senantiasa dilanggengkan atau bahkan kita mengharap dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, kita akan mendapatkan tambahan dari nikmat tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali dari kajian rutin kita, yakni pembahasan kitab Asyara Qawaid fil Istiqamah, 10 kaedah penting tentang istiqamah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan atau lanjutan pembahasan kaedah yang pertama, yaitu kaedah yang penulis sebagaimana yang telah kita jelaskan ingin sampaikan kepada kita bahwasanya istiqamah memiliki keutamaan yang sangat besar semua yang telah kita uraikan, dan istiqamah adalah hidayah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampaikan atau kita sampai kepada perkataan beliau terkait doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wa hadza huwa ats-tsabat 'ala al-istiqamah, kata beliau, dan inilah kekokohan sejati di dalam istiqamah, yaitu istiqomahnya seseorang di atas agama Allah yang nanti akan dirinci di poin yang kedua. Lalu kemudian kata muallif rahimahullahu taala, qalat Ummu Salamah, setelah Nabi SAW mengajarkan doa ini, maka berkatalah Ummu Salamah, salah satu dari ummul mukminin, salah satu dari istri Nabi
sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awa innal qulub la tatakallab, apakah hati-hati itu berbolak-balik? Qala na'am. Maka Nabi SAW bersabda, ya, ma min khalqillahi min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina asbu'aini min asabi'illah, fa in syaa Allah azza wa jalla aqamahu wa in syaa azaghah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ciptakan, manusia itu pasti memiliki hati, dan tidaklah dari mereka kecuali hati-hati mereka di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Jadi hati-hati kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hati-hati kita ditetapkan di jalannya, yang nanti akan diuraikan apa dari makna dan yang diinginkan dari istiqomah di kaidah yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia. Namun barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari keistiqomahan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia. Olehnya itu kita memohon kepada Allah, kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomahan di atas agama ini. Ya, betapa banyak ya sebenarnya yang telah kita singgung kemarin, bahwasanya innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bukan sekarang ini, bukan besok, bukan lusa, atau mungkin bukan tahun depan, tapi apa yang kita amalkan di akhir kehidupan kita nanti. Apa yang di akhirnya, itulah yang dinilai, itulah yang menjadi barometer dari berhasilnya seorang hamba tatkala dia istiqamah sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan agar dia istiqamah, tidak ada jalan lain kecuali dia merengek, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Dan inilah yang dicontohkan soal yang telah kita singgung. Jadi seorang imam besar, Imam Ahmad rahimahullahu taala, dari doa yang paling banyak dipanjatkan oleh beliau, ya, Allahumma tawaffana 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan istiqomah memeluk agama Islam dan menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pula doa yang harusnya kita banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata penulis rahimahullahu taala menyebutkan dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di salat malamnya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha annaha su'ilat, tatkala Aisyah ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi SAW yaftatihu salatahu minal lail, dengan apa yang menjadi kebiasaan Nabi SAW di mana beliau membuka salatnya. Maksudnya yang dijadikan doa setelah dia bertakbiratul ihram, yang kita kenal dengan doa iftitah atau istiftah. Maka berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat idza qama minal laili iftataha salatahu, maka apabila Nabi SAW salat malam, ya, maka ini doa iftitah yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk kita baca khususnya di salat malam, karena doa iftitah banyak, doa iftitah banyak, dan yang dipilih oleh mayoritas kaum muslimin khususnya di Indonesia adalah doa iftitah yang paling panjang, yang paling panjang. Padahal di sana banyak doa-doa iftitah yang ringan, yang pendek, ya, sehingga tatkala kita salat menjadi seorang makmum misalnya, lalu kemudian kita takbir, tiba-tiba saja imam membaca Al-Fatihah, jangan protes, jangan mengatakan, oh ini imam kayaknya tidak baca doa iftitah ini.
Iya, tapi dia membaca doa iftitah yang paling ringkas. Di antaranya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Selesai. Iya. Nah, bahkan doa iftitah ini itu lebih dikuatkan oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, karena kandungan yang terdapat dalam doa tersebut. Adapun doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW di salat malam, ya, sebagaimana apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ya, walaupun syahidnya yang kita mau inginkan adalah penggalang yang terdapat di dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW ini. Apa doanya? Nabi mengatakan atau memanjatkan doa atau mengucapkan zikir ini, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi, Alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, engkaulah yang menjadi hakim dan sebaik-baik hakim dari apa yang diperselisihkan dari hamba-hambamu. Ihdini, ini dia, ihdini ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'ithnik, maka berikanlah aku hidayah, berikanlah aku petunjuk, iya, dari apa-apa yang diperselisihkan tersebut. Iya. Nah, apalagi di zaman ini, ikhwan, iya, di zaman yang merebaknya fitnah, iya, maka kita lebih butuh, kita lebih menginginkan hal ini, yaitu banyak berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk dari apa-apa yang diperselisihkan tersebut, agar Allah tuntun kita kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Iya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, manusia yang tidak diragukan lagi, yang Allah terangkan dalam Quran surah Al-Fath, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa beliau yang akan datang. Bahkan tidak masuk surga, tidak dibuka pintu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memulainya. Bersamaan dengan itu, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, memohon, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdini limakhtalaftu fihi minal haqq. Iya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dari apa yang manusia perselisihkan, di manakah jalan yang benar itu. Iya. Karena hanya Allah yang mengetahui mana yang jalan yang benar itu. Ya, dengan izinmu, innaka tahdi man tasyau ila siratim mustaqim, karena sesungguhnya hanya dengan kehendak engkau lah, hanya karena kehendakmu lah, yang atas kehendakmu lah seseorang itu bisa tertuntun kepada jalanmu yang lurus. Iya. Nah, fahadha kana alaihi salatu wassalam yaqulu kulla lailatin fi iftitahihi li salatil lail. Inilah yang diucapkan oleh Nabi SAW di setiap malamnya, di salat lailnya, yang kita tahu salat lail ini adalah sebaik-baik salat setelah salat fardu. Dan kita tahu salat lail ini Allah pilih waktu tempat di antara waktu dan tempat mustajabnya doa. Nabi senantiasa berdoa untuk meminta hidayah, agar diberikan hidayah dan taufik ke jalan yang lurus. Ikhwan wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita merasa telah berhijrah, alhamdulillah kita lahir di rahim-rahim ibu kita yang beragama Islam, lalu kemudian kita mempelajari hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun jangan kita pernah merasa aman. Iya. Jangan kita sudah mengatakan itu adalah sesuatu yang telah finish. Iya. Nah, kita tidak akan berubah lagi. Ingat, hati kita ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, hati ini bisa dipalingkan. Iya, betapa banyak orang yang terfitnah, khususnya di akhir zaman ini, yang memang Nabi SAW telah terangkan. Iya, badiru ilal a'mali ka qita'il lailil muslim. Perbanyaklah kalian beramal
sebelum datangnya fitnah, yang dimana fitnah itu sangat gelap, ya, seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsihu kafira wa yumsihu rajulan mu'minan wa yusbihu kafira. Ada seseorang yang pagi hari dia masih beriman, sore hari sudah kafir. Sore hari masih beriman, pagi hari dia kafir. Yubi'u dinahu min ardi minad dunya, atau kama qala Rasulullah SAW. Mereka menjual agamanya disebabkan sedikit dari pembenaran dunia. Lihat betapa banyak, mohon maaf, penduduk Parepare, KTP-nya Islam, tapi yang diberikan hidayah oleh Allah salat maghrib ya cuma kita. Alhamdulillah. Iya. Nah, yang kita harapkan semoga hidayah ini, semoga petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa kita diistiqomahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Olehnya itu, iya, sesuatu yang paling penting untuk diminta, ya, dan terus diminta, dan paling banyak porsinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meminta hidayah, ya, memohon hidayah. Olehnya itu, di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala jadikan suratul Fatihah menjadi rukun, menjadi syarat yang wajib kita tunaikan dan kita baca di setiap rakaat salat-salat kita, karena ada satu ayat yang agung yang terdapat di dalamnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tatkala kita membacanya hendaknya kita menghadirkan kesungguhan, menghayati makna dan kandungan ayat tersebut. Kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah tatkala kita membaca firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah untuk menapaki jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan dari orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Iya. Dan ini nanti akan diterangkan juga oleh penulis di kaidah-kaidah berikutnya, bahwa yang dimaksud dari istiqomah itu adalah istiqomahnya seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulullah SAW, di jalan yang dijalani oleh sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi, yaitu para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Karena mereka lah orang-orang yang telah pasti, yang telah dijamin, yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendapat petunjuk, dan itulah nikmat an'amta alaihim. Lihat jemaah sekalian, Allah menyebutkan dalam ayat ini, ya, permintaan tentang nikmat. Maka kalau kita mengatakan di antara nikmat terbesar, maka tidak ada yang mengalahkan nikmat hidayah Islam dan sunnah. Itulah nikmat terbesar, ya, itulah nikmat teragung, ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, dan nanti disebutkan oleh beliau di kaidah-kaidah di penjelasan berikutnya, bahwasanya minal karamah luzumul istiqomah. Di antara karamah adalah tatkala seseorang bisa istiqomah di atas Islam dan sunnah. Jadi apabila seseorang mengamalkan agama Islam, murni Islamnya, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia istiqomah, itu di antara karamah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba tersebut. Nah, maka kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, ya, untuk menempuh jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan dari orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Qala ba'du ahli ilm yanbaghi ayyunayhul awamu inna anna hadha du'a fa indama taqulu ihdina as-siratal mustaqim. Soal yang tadi sudah kita sebutkan, anta tad'u Allah bihadha da'wati allati awjaba Allah 'alaik 17 marrat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling minimal doa ini kita baca berapa kali? 17 kali paling minimal, iya, dalam sehari semalam. Iya. Namun yang menjadi pertanyaannya saat kita membacanya, apakah betul-betul kita menghadirkan kesungguhan saat kita memintanya, atau hanya sekedar kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Iya. Nah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, betapa banyak orang yang menyebutkan doa, menyebutkan zikir,
Iya. Akan tetapi tidak selaras dengan hatinya. Iya. Ini sering kita ingatkan jemaah sekalian. Kata para ulama, zikir yang paling agung adalah zikirnya lisan yang dibarengi dengan zikirnya hati. Jadi tatkala kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hati kita hadir betul-betul menginginkan hidayah Allah. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar berlalu, tulis sekali sehari kita baca cuman sekedar bacaan saja. Tapi betul-betul ada kesungguhan, ada penghayatan di dalamnya, ada harapan yang kuat bahwa kita betul-betul butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang, tanpa taufik dan hidayah dari Allah, sanggupkah kita melangkahkan kaki untuk bisa hadir berjamaah di masjid ini? Tanpa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sanggupkah kita untuk duduk bersimpuh di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kajian seperti ini? Tanpa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan hal-hal yang berat seperti itu, kita sekedar mengucapkan alhamdulillah saja itu berat tanpa taufik dan hidayah dari Allah. Oleh itu betapa butuhnya kita akan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaknya kita memperbanyak doa untuk meminta agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu di sini disebutkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ta'ammaltu anfa'ud du'a fa idza huwa as-su'alu auna 'ala al-maradihi thumma ra'aitu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya merenungi dan memperhatikan dari begitu banyak doa-doa yang terdapat ya di dalam Al-Qur'an ataupun doa yang terdapat atau diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ya, saya tidak menemukan doa yang paling ajib, yang paling kuat ya, yang paling agung selain daripada doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Quran surah Al-Fatihah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa beribadah. Apapun bentuk ibadah tersebut, seperti yang tadi kita sebutkan, sampai ibadah yang paling ringan, berzikir kepada Allah, yang kata Nabi SAW di antaranya kalimatani thaqilatan khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang Nabi telah tegaskan, kalimat ini ringan diucapkan oleh lisan, ringan sejatinya ringan. Tapi saya tanya atau tanya diri kita, satu harian ini berapa kali kita ucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim? Kalau tidak dari tadi, sekarang kita ucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kata Nabi dua kalimat ringan ini, tapi berat nanti di hari saat dia ditimbang. Dan kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada berapa detik? 3 detik ya mungkin. 3 detik. Tapi berapa kali kita ucapkan dalam 24 jam waktu kita? Makanya tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, kita tidak bisa melakukan ibadah. Sehingga saat kita melakukan ibadah, dan ini diantara manfaatnya, saat kita melakukan ibadah, maka jangan pernah menyandarkan bahwa apa yang kita lakukan itu, ibadah yang kita kerjakan itu karena kesalehan kita lah, tapi karena hidayah dari Allah, karena taufik dari Allah. Karena bisikan syaitan sangatlah halus. Terkadang kita merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan, ya, di antaranya seperti misalnya kita datang untuk salat, ya, atau mungkin kita mengeluarkan harta kita bersedekah, membangun masjid, membangun pesantren, ya, dan lain sebagainya. Ya, terkadang kita merasa, wah, nih lihat saya nih. Padahal semua itu kalau bukan dari taufik dari Allah, kalau bukan atas pertolongan Allah, kalau bukan atas hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa mengerjakannya. Kita tidak akan bisa untuk melakukannya. Nah,
Maka perbanyaklah berdoa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, adalah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, idza qara'a qaulu ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, apabila dia membaca firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, nanti ini akan diuraikan ya di kaidah yang kedua, tsumma istaqamu, dan dia istiqamah, maka dia berkata, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah, ya Allah engkaulah Rabb kami, maka berikanlah kami keistiqomahan. Setiap beliau membaca ayat ini, beliau akan berdoa untuk minta istiqamah kepada Allah. Kenapa? Semua yang telah kita uraikan. Karena orang yang bisa meraih seluruh keutamaan dari istiqamah hanyalah orang-orang yang istiqamah hingga akhir hayatnya. Maka kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan ya keistiqomahan. Taib, selesai pembahasan dari kaidah yang pertama. Kemudian kaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, hakikatul istiqamah luzumu manhaj al-qayyim was-siratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah adalah istiqomahnya seseorang mengikuti agama yang lurus. Agama yang lurus. Istiqomahnya seseorang menjalankan dinul Islam, agama Islam murni sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sampai dia diwafatkan. Ini yang dimaksud dengan istiqomah. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, lahum bi ihsanin fi bayani ma'naha wa tawdihi haqiqatiha. Mereka telah menjelaskan tentang makna daripada istiqamah dengan penjelasan yang gamblang. Dan penjelasan itu diantaranya adalah apa yang disebutkan qala siddiqul ummah, yang paling jujur, manusia yang paling jujur dari umat ini setelah Nabi SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi tafsiri qauli ta'ala, terkait penafsiran dari firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ay humul ladzina lam yusyrikuna billahi syai'a. Maksud dari ayat itu, yang orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah dan di istiqamah, maksudnya dia yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sekalipun sampai dia diwafatkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud istiqamah. Istiqamah, simpelnya, singkatnya, istiqamah di atas tauhid. Olehnya itu pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah adalah pembahasan yang paling penting. Porsi kita untuk mempelajarinya lebih banyak daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena itu intisari tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, sehingga menjadi intisari tujuan diutusnya para nabi dan para rasul kepada setiap umat. Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus dari setiap umat itu seorang rasul. Tidak ada seruan mereka kecuali menyeru umatnya, seluruh manusia, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan berpaling kepada semua yang diibadahi selain Allah. Nah, ini didakwakan oleh Nabi SAW di Makkah dan Madinah
sebanyak 23 tahun, selama 23 tahun lamanya. Nah, ini yang diinginkan. Inilah maksud daripada keistiqomahan, yaitu istiqomahnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, ibadah salat yang kita kerjakan misalnya, tidak semua kita yang salat itu semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Karena di sana ada orang yang salat, dia salat, tapi dia tidak mengharapkan atau dia mengharapkan selain daripada wajah Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah, di dalam ayat yang sama-sama insyaallah kita hafal. Di surah Al-Maun Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Kecelakaanlah orang-orang yang melaksanakan salat itu. Kok orang salat celaka? Lihat, ini contoh satu ibadah yang paling agung dalam Islam. Bahkan dia rukun min arkanil Islam yang kedua setelah syahadat, salat. Ibadah yang begitu agung. Tapi lihat, ibadah yang begitu agung ini apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka akan mendatangkan kecelakaan. Fawailul lil musallin, kecelakaan mereka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang mereka lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, yang mereka tidaklah mengerjakan salat karena hanya untuk dilihat oleh manusia. Alias riya, salah satu dari kesyirikan, walaupun syirik kecil, tapi mendapat ancaman fawail, kecelakaan. Bagaimana lagi kalau syirik besar? Waliyadu billah. Olehnya itu mempelajari akidah, mempelajari bagaimana memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang urgen, perkara yang penting, karena itulah maksud daripada istiqamah. Disebutkan waruya an Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qara'a hadhihi al-ayat ala al-minbar, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah membaca ayat ini di atas mimbar, yakni firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu faqala lam yarughu wa raghana thawb, yaitu mereka orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak berpaling seperti berpalingnya serigala. Istiqamah, tidak menjual agamanya, tidak menjual akidahnya, dengan dunia yang sedikit atau walaupun jumlahnya banyak. Makanya kalau orang-orang yang benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang datang pada dirinya dari cobaan, dari ujian, entah itu harta, atau entah itu pasangan yang cantik jelita kalau laki-laki, kalau perempuan tampan, rupawan kalau wanita, atau anak yang banyak, mereka tidak akan dilalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keistiqomahannya. Tidak pernah berpaling. Tidak pernah berpaling, dan itu senantiasa terus dilakukannya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Nah, dan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi ma'na qauli ta'ala thumma istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah. Maksudnya adalah syahadat, persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang bersamaan dengan menafikan bahwasanya semua ibadah, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batin. Inilah penjelasan para ulama dari makna al-istiqamah, dan di sana ada penjelasan yang lain dari ulama-ulama yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam
Kata beliau, "Thumma arrafa al-istiqamah biqaulih wal istiqamah hiya suluku siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'riji anhu yamnatan wa la yasaratan wa yasmal dhalika fa'la ta'ati kulliha zahiran wa batinah wa taraka al-manhiyata kulliha kadhalik fasarat hadhihi wasiyatul jami'atan li khisalid dini kulliha." Ini diantara perkataan yang disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwasanya istiqomah adalah seseorang menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu jalan yang lurus, ya, dan dia istiqomah di atas jalan tersebut tanpa dia berpaling ke kanan dan tanpa dia berpaling ke kiri. Ini sebagaimana apa yang telah kita uraikan dari hadis Nabi SAW tatkala Nabi SAW menggaris satu garis dan dia membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan ini adalah jalanku yang lurus, sembari Nabi menggaris jalan yang lurus. Lalu kemudian Nabi menggaris di jalan yang kanan, ya, dan ke kiri, ya. Maka jalan yang kanan dan kiri ini tidaklah di sana kecuali ada syaitan, ya, yang menyeru dengannya. Dan inilah jalan dari jalan-jalan yang menyimpang. Maka orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang lurus tersebut, ya, dia tidak menoleh ke kanan, dia tidak berpaling ke kanan ataupun ke kiri, dan dia senantiasa istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, ya, zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan dia meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Dan seperti itulah dari makna istiqamah yang orang-orang senantiasa berpegang teguh dan istiqamah di atasnya lah, sehingga mereka lah yang dianggap sebagai orang yang berhasil meraih yang namanya keistiqomahan. Iya. Yaitu orang-orang yang berjalan di atas syariat Islam yang sempurna sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berpaling ke kanan dan tidak ke kiri, menjalankan segala perintah, ya, menjauhi segala larangan, dan itulah dari orang-orang istiqomah sampai dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saat ini saja, bukan sampai besok saja. Makanya Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah, sembahlah Allah sampai datangnya kematian. Jadi keistiqomahan adalah kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian yang menjemput kita. Taib, karena waktu yang membatasi kita dan sudah masuk waktu Isya, sekira cukup dulu. Insyaallah masih kaidah yang kedua ini kita akan lanjutkan, ya, di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi